kita dapat berkumpul di room Zoom hari ini dan pagi ini, dan serta salawat serta salam kita panjatkan juga kepada Rasulullah SAW. Di sini saya Muhammad Fitra Fadilah sebagai perwakilan MIPA 2 ingin menyampaikan kultum dengan tema lingkungan pertemanan. Oke. Tentunya kita sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup seorang diri dengan bersosialisasi. Pemikiran seseorang dapat lebih terbuka dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Meskipun manfaat bersosialisasi amat penting, seorang juga perlu selektif dalam bergaul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan agar dapat memilih pergaulan yang baik dan dapat membawa pada kebaikan. Teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi, engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap dapat mendapatkan bau harum darinya. Adapun pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sabdanya, Rasulullah menyarankan umat muslim pintar memilih teman, karena mereka dapat memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemikiran dan perasaan kita. Selain itu, Nabi juga berpesan bila seseorang ingin sukses, maka bergaulah dengan orang yang berkualitas. Jika dilihat, kebanyakan orang-orang sukses akan lebih dekat atau nyaman bergaul dengan mereka yang memiliki kebiasaan positif dan memprioritaskan diri untuk meraih keberhasilan. Berbeda dengan mereka yang cenderung tidak memiliki semangat saing, akan lebih suka bergabung dengan orang-orang yang belum jelas tujuan hidupnya. Ustadz Abu Ahmad Said Yai Elchi pernah berkata, sebenarnya sangat mudah melihat seperti apa cerminan diri kalian. Cukup dengan melihat bersama siapa saja kalian sering bergaul seperti cerminan diri kalian. Kenyataan ini telah dipaparkan oleh Rasulullah SAW bersabda, Mir'atul mu'minu al-mu'minin, yaitu seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Kalau seorang biasa berkumpul dengan seseorang yang hobinya berjudi, maka kurang lebih dia seperti itu juga. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia bisa berkumpul dengan orang yang rajin sholat berjamaah, maka kurang lebih dia seperti itu juga. Allah Azza wa Jalla menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Di antara sifat ruh atau jiwa adalah dia tidak mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah naik hakikat ini dengan bersabda, "Il-arwa'u utalafa minaha ta'arafa fama mujannadatun junudu qutalafa minha taghawara wa ma." Yang artinya ruh-ruh itu bagikan pasukan yang berkumpul bersekelompok. Oleh karena itu, jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu, dan jika tidak saling mengenal, maka akan berbeda atau berpisah. Memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tak bisa menjawab pertanyaan. Karena itu, Islam mengajarkan agar kita tak salah dalam memilihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alar rajulu yuqalidu man ahadukumul falyatuzur qalili," yang artinya seorang tergantung pada agama. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Sudah dapat dipastikan bahwa seorang teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap teman. Teman bisa mempengaruhi agama, pandangan hidup, kebiasaan, dan sifat-sifat seseorang. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim berkata, sifat manusia adalah sifat sesuai dengan teman pergaulannya. Manusia saja bisa dipercaya, bahkan dengan binatang ternak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ilwabari ahli lafada dinafi walakuyala ufakuru ghanamil ahli fi wasakiyatanu." Kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan pengembala onta, dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa mengembala onta akan berpengaruh akan timbulnya kesombongan dan keangkuhan, dan mengembala kambing berpengaruh akan timbulnya sifat ketenangan. Jika hewan makhluk yang tidak punya berakal dan kita tidak tahu apa maksud dari suara yang dikeluarkannya, manusia saja bisa, maka bagaimana bicara Anda dengan orang yang bisa dengan Anda paham perkataan Anda, bahkan terkadang membohongi dan mengajak Anda untuk memenuhi hawa nafsunya, serta memperdaya Anda dengan canda.
bukankah orang itu akan lebih berpengaruh? Terus di sini kalian sudah dipaparkan tentang pentingnya mencari teman yang baik. Di sini ada beberapa atau salah satu teman-teman yang wajib kalian dekati. Saya wajib. Teman yang suka menasehati dalam kebaikan. Teman yang baik tentu tidak senang jika kawannya sendiri terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, teman yang baik itu adalah teman-teman yang kalau kalian misal nih lagi sholat, kalian nggak sholat, nah mereka bakal marah. Jika Anda memiliki teman tetapi tidak pernah menegur dan tidak pernah menegur diri Anda ketika melakukan kesalahan, maka perlu dipertanyakan landasan persahabatan yang mengikat mereka berdua. Ia bukan seorang teman, salah satu dari orang yang tidak rugi datang dari Allah Azza wa Jalla pada surah Al-Asr, saling nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'minu la yuhibbu ma'afihi yuhibba hatta ahadukum ligoftihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sendiri seperti mencintai dirinya sendiri. Terus ada juhud terhadap dunia dan tidak berambisi. Mengejar kedudukan teman yang baik tentu tidak akan menyibukkan saudaranya dengan hal-hal yang bersifat keduniawian, seperti sibuk membicarakan model-model handphone, mobil mewah, keluaran terbaru, dan barang-barang konsumsi yang menjadi incaran kaum hedonis. Rasulullah SAW bersabda, bersikaplah zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu dan tidak membutuhkan kebutuhan terhadap apa-apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Lalu teman yang harus didekati juga adalah banyak ilmu atau dapat berbagi ilmu. Dengannya tidak salah lagi berteman dengan orang-orang yang punya dan mengamalkan ilmu agama akan memberi pengaruh positif yang besar pada diri kita. Lalu ada teman-teman yang selalu berpakaian yang islami, teman baik. Teman yang baik selalu memperhatikan pakaiannya, baik dari segi syariat, kebersihan, dan kerapiannya. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah berkata dalam kitab Al-Hilyah, perhiasan yang tampak menunjukkan kecondongan hati, orang-orang akan mengklasifikasikan dirimu hanya dengan melihat pakaian yang menghiasimu, dan tidak menjelekkanmu, dan tidak menjadi bahan celaan dalam pembicaraan orang atau bahan ejekan orang-orang tukang cemooh. Perlu dicatat, melalui keterangan di atas, yang mencari teman yang berlatar belakang baik bukan berarti kita tak bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan orang kafir, ahlul bid'ah, orang-orang fasik, dan orang-orang berkarakter buruk lainnya. Akan tetapi, pergaulan dengan mereka harus dilandasi dengan keinginan dan niat untuk mendakwahi dan memperbaiki mereka. Dalam masalah ini, kita harus melihat dan mempertimbangkan sisi kemaksiatan kita, atau peringatan dan madrat atau bahaya yang akan terjadi pada diri kita dan orang lain di sekitar kita pada saat bergaul dengan mereka. Jika pergaulan kita dengan mereka mendatangkan manfaat yang besar bagi mereka, maka kita boleh bergaul dengan mereka. Begitu pula sebaliknya. Jika tidak mendatangkan manfaat, tetapi justru mendatangkan bahaya, maka bergaul dengan mereka menjadi perkara larangan. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah berkata, jika di dalam pergaulan dengan orang-orang fasik menjadikan sebab datangnya hidayah kenangan, maka tidak mengapa berteman dengannya. Engkau bisa undang dia ke rumahmu, kamu datang ke rumah, tinggal, atau kamu jalan-jalan bersamanya, dengan syarat tidak mengotori kehormatan dirimu dalam pandangan masyarakat. Betapa banyak orang-orang fasik mendapatkan hidayah dalam berteman dengan orang-orang yang baik. Di tengah masyarakat, jika Anda tidak memilih teman yang baik, maka ada dua pilihan. Anda yang akan mempengaruhi orang untuk menjadi lebih baik, atau Anda menjadi korban pengaruh buruk lingkungan. Yang selanjutnya, ingat tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi untuk teman-teman, saudara-saudara muslimku dari kelas 11 MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, pintar-pintarlah mencari teman seperti saya. Bercanda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga jika ada salah penyebutan hadis yang tadi. Dan juga jika memang berkenan, bisa hubungi saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Oke, moderator, selesai.